Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my channel with me Hayu Salsabila Narapani. Kalian bisa manggil saya Bella, Salsa atau Hayu. Nah, di sini video kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan saya dari saya kecil hingga saya kuliah saat ini. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang waktu. Check it. Kita mulai dari masa taman kanak-kanak. Pada masa ini saya tidak terlalu mengingat banyak, akan tetapi satu hal penting yaitu pada masa ini saya sangat bersemangat sekali namanya sekolah. Hingga akhirnya saya masuk taman kanak-kanak sebelum umur yang seharusnya. Saya memasuki taman kanak-kanak ketika umur saya masih cocok untuk masuk ke sekolah PAUD. Nah, berlanjut ke sekolah dasar, yaitu pada masa ini begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak hal penting yang saya alami. Di sekolah dasar saya dapat mengembangkan bakat saya dapat mengetahui apa hobi saya. Pada saat sekolah dasar, alhamdulillah saya bisa mengikuti beberapa perlombaan, salah satunya perlombaan olahraga seperti tapak suci ataupun akademik yaitu seperti matematika. Namun selain hal itu, saya juga menyukai dunia kepenulisan dan membaca. Dari kecil saya suka membaca dari buku-buku seperti KKPK dan yang lainnya. Memang saya tidak mempunyai bukunya, akan tetapi saya selalu berusaha untuk bisa membaca buku tersebut mulai dari pinjam ke teman ataupun hingga akhirnya saya beli sendiri. Pernah suatu hari saya membuat sebuah cerpen yang niatnya akan saya kirimkan ke sebuah koran dan berharap untuk dipublikasikan di koran tersebut. Setelah saya selesai membuatnya dan saya kirimkan melalui pos, sungguh itu bukanlah hal yang sangat mudah karena pada saat itu orang tua juga masih belum terlalu mengerti tentang hal ini, jadi benar-benar perjuangan. Dan setelah berhasil mengirimkannya, saya menunggu selama 1 minggu dan koran itu keluar. Pada akhirnya ternyata tulisan saya tidak dimuat. Tidak mengapa, itu baru permulaan. Dan beberapa hal lain yang terjadi pada masa sekolah dasar, akan tetapi semua itu sangat berarti. Kita lanjut ke SMP dan SMA. Dari kecil, saya ingin sekali masuk ke sebuah pondok pesantren, entah apa namanya. Dan ketika lulus SD, permintaan itu orang tua saya turuti. Dan alhamdulillah saya diterima di sebuah pesantren, di mana pesantren itu merupakan pesantren tahfidz dan ilmu syariah. Dengan segala hal yang telah saya alami, yang telah saya dapatkan di sekolah dasar, ketika pilihan saya untuk masuk pondok itu benar-benar di luar dugaan. Karena apa? Saya kira ketika saya masuk ke dalam pondok, saya juga akan tetap bisa mengembangkan bakat saya dan apa saja yang saya sukai. Namun nyatanya setelah saya masuk pondok, beberapa hal itu tidak bisa saya lanjutkan. Termasuk salah satunya berjuang untuk mempublikasikan tulisan saya ke koran. Akan tetapi saya tidak menyesal karena setelah saya tiba di pondok, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan banyak teman baru, suasana baru, dan saya mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu saya masuk ke pondok pesantren. Dan selanjutnya di SMP dan SMA, sekalipun saya tidak bisa melanjutkan keinginan saya itu mempublikasikan tulisan saya di koran, tetapi saya tetap menulis sekalipun dengan seadanya karena tidak ada komputer di pesantren, dan saya juga tetap suka membaca dan beberapa hal lainnya.
Perlombaan-perlombaan dengan sekolah lain pun saya tidak mengalaminya lagi. Jadi perlombaan-perlombaan yang saya ikuti adalah perlombaan-perlombaan di dalam pondok saja. Namun di dalam pondok pun saya tetap termasuk orang yang sangat suka akan hal itu, sangat suka perlombaan-perlombaan. Saya mengikuti, setiap ada perlombaan saya mengikutinya, setiap ada acara saya berpartisipasi dan sebagainya. Dan tibalah pada saat saya kelulusan, yang mana pada saat itu kami memiliki 1 tahun untuk mengabdi di pondok, dan suatu hal terjadi yang itu bukan keinginan saya dan mengejutkan saya, yaitu pada saat itu saya ditunjuk sebagai ketua asrama, yang mana itu menurut saya merupakan beban yang sangat berat dan saya merasa tidak cocok untuk hal itu. Akan tetapi setelah semua orang meyakinkan saya dan bismillah, saya akhirnya bisa menjalankan semua itu dan hingga saya lulus dari pondok. Di penghujung pengabdian, saya dibimbing oleh orang tua saya untuk memilih universitas dan jurusan yang hendak saya masuki. Akhirnya saya memiliki beberapa list perguruan tinggi dan beberapa list jurusan yang ingin saya masuki. Akan tetapi dari semua itu, dari semua list yang telah saya buat, tidak ada satupun universitas yang sempat saya ikut tes di dalamnya. Qadarullah, ada satu universitas yang mana universitas ini merupakan universitas swasta, yaitu Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Saya merasa pesimis karena saya tidak memiliki bakat dalam membaca kitab atau bahasa Arab. Sangat minim saya dalam hal tersebut. Sedangkan dalam tesnya kita harus tes membaca kitab dan wawancara bahasa Arab. Memang ketika saya di pondok, bahasa Arab kami menjalankannya, tapi tentu belum sefasih itu. Dan orang tua saya meyakinkan saya dan akhirnya saya sholat istikharah juga, dan saya mantapkan hati ke universitas tersebut, yaitu Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang mana Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah ini berkolaborasi dengan Universitas Ahmad Dahlan dan juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ketika saya melalui semua tes Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, alhamdulillah berkat doa orang tua dan Allah mengizinkan saya untuk masuk ke PUTM ini. Oke teman-teman, sekian kisah dari Hayu Salsabila Hanarubani yang sekarang sedang berkuliah di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Hadis. Sekian dari saya. See you next time.